kehadiran pemateri kita pada hari ini, yaitu ada Kak Ardi Budi Prakoso yang juga yang seorang dokter yang merupakan dokter kedokteran hewan. Dan Kak Ardi juga sebelumnya sudah pernah mencoba beasiswa Chevening ya Kak Ardi ya, cuman percobaan pertama belum berhasil, tapi Masya Allahnya di percobaan kedua beliau lolos di beasiswa Chevening ini. Nah, mungkin ini bisa juga jadi motivasi untuk teman-teman semuanya yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa Chevening. Udah berapa lama, kita langsung aja nih menyapa Kak Ardi. Halo Kak Ardi. Halo, Assalamualaikum Kak Rizka dan Kak Viva, dan selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk bisa sharing, dan mungkin tadi disclaimer sebenarnya percobaan ketiga, bukan percobaan kedua, jadi udah kali ketiga mencoba, dan semoga sharing hari ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Kak Ardi. Kak Ardi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, Masya Allah. Katanya Kak Ardi minggu depan udah mau berangkat ke UK ya Kak ya? Insya Allah sih Kak, cuman masih banyak dokumen yang diurus, cuman untuk tanggal keberangkatan mungkin insya Allah di minggu depan. Jadi mohon doanya teman-teman dan semoga cerita-cerita hari ini atau kita sharing belajar bareng, insya Allah bisa bermanfaat dan inspirasi teman-teman, dan semoga ada insight-insight, dan jangan lupa untuk bikin instastory yang menarik sehingga kita bisa lanjut untuk free mentoring. Bener banget, bener banget. Eh, Berarti persiapannya sekarang udah mulai ini ya Kak, ngumpulin berkas-berkas dan sebagainya gitu. Betul. Wah, pasti ini sih persiapan untuk pemberkasan itu sangat menguras energi sekali ya Kak ya. Cuman aman kan ya Kak ya? Ya insya Allah, mohon doanya juga teman-teman. Terima kasih. Semoga lancar ya Kak Ardi sampai nanti mendarat di UK lah pokoknya. Oke, Mungkin langsung aja Kak, oke, aku mungkin izin. teman-teman udah nggak sabar nih mendengarkan Kak Ardi. Silahkan Kak Ardi, waktu dan layar. Ini udah kelihatan belum screen aku udah ya? Udah Kak, udah masuk. Udah. Oke, baik. Iya. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, salam kenal lagi. Nama aku Ardi. Alhamdulillah hari ini pun berkesempatan untuk sharing di titik jeda untuk ngebahas prepare your evening, how to crafting a powerful essay and winning tips, dan juga mungkin bisa dibilang lagi anget-angetnya Chevening Scholar. Insya Allah akan belajar di MSc and Animal Science di Avery State University di Wales. Nah, mau disclaimer dulu bahwa hari ini materi presentasi ataupun sharing-sharing yang disampaikan adalah representasi dari pengalaman personal, juga pengalaman dari cerita-cerita personal aku, dan itu tidak merefleksikan dari Chevening Secretariat dan juga bukan dari FCDO, bukan British Embassy Jakarta maupun dari kampus. Jadi, saran terbaik adalah silakan teman-teman untuk mencari informasi yang lebih up to date dan juga detail guidelines-nya bisa di websitenya www.chevening.org, karena banyak banget informasi dan resources yang bermanfaat di sana. Nah, kita mulai dulu. Sebenarnya apa sih chevening, ataupun kalau teman-teman ada yang belum tahu ataupun bukan belum familiar atau mungkin ini adalah first trial. Jadi, selamat datang di chevening. Chevening ini adalah beasiswa yang bisa dibilang kompetitif juga, didanai oleh pemerintah UK, dalam hal ini adalah FCDO, Foreign Commonwealth and Development Office, dan juga dari partner organisasinya, fully funded juga. Dan ini mungkin akan menjadi keywordnya teman-teman pada saat menulis esai adalah Chevening ini mencari future leader. Future leadernya yang tersebar di seluruh dunia untuk menempuh pendidikan master 1 tahun di 4 negara bagian di UK, yaitu England, Northern Ireland, Wales, dan juga Scotland. Jadi bisa di universitas mana aja asalkan berada di UK, begitu teman-teman. Nah, mungkin akan membedakan Chevening dan juga beasiswa yang lain adalah pertama, tidak ada batas usia. Ya mungkin ini akan banyak sekali saingan kita yang ribuan di luar sana, dan juga Indonesia pun juga salah satu penyumbang aplikan terbanyak dari tahun ke tahun gitu. Tapi tetap Mohon sehat dan maaf tetap Kak, semangat juga. Kenapa? mohon maaf Mila, tadi Uh, slide-nya belum bergeser. oh, belum bergeser ya. Baik-baik, sorry. Iya, Kalau ini gimana? masih belum juga Masih. Kak. Oh ya, wait. Nah, sudah. Udah ya. Oh, oke. Iya. Masih di disclaimer ya berarti ya. Iya, sekarang disclaimer. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau ini udah aman ya tentang overview ya.
Nah, kalau untuk overview-nya adalah, aku lanjutin tadi, Chevening adalah beasiswa dari pemerintah UK, dalam ini adalah disponsori oleh FCDO dan juga dari, organisasi partner begitu, untuk menyediakan, beasiswa full untuk menempuh studi master 1 tahun di 4 negara bagian Mohon di maaf, UK. Kak, Oh ya? masih Masih belum juga? di-disclaimer lagi. Oh, Iya, masih di heeh. disclaimer atau mungkin boleh dari Mbak adminnya kali ya? Maksudnya biar siapa tahu mungkin laptop aku agak nge-lag kali ya? Atau coba di-share entire screen-nya, Kak. Aku end share dulu ya. Oke, sip. Iya, coba. Bisa, Kakak? Kalau dari Mbak Rizka bisa bantu share screen nggak, Mbak? Mungkin siapa Oh, tahu iya. mungkin lebih cepat, lebih kompatibel mungkin. Oke, ini dibantu share screen sama tim titik tidak, Kak. Sebentar ya. Nah, sudah. Sardi suaranya masih di mute. Oke, sorry, boleh Ah, ya. slide ketiga aja, Kak? Oke, silakan, Kak. Nah, kita nyambung lagi ya, mohon maaf ya teman-teman, kendala teknisnya di slide sebelumnya, Kak, sebelum ini. Masih di overview tadi. Nah, oke, terima kasih. Jadi aku lanjutin, tidak ada batas usia, kemudian juga teman-teman kalau seandainya udah pernah studi master selama sebelumnya bukan dari pemerintah UK, disponsori dari pemerintah UK juga nggak masalah. Kemudian juga syaratnya adalah teman-teman udah ada paspor dan juga sudah S1 ataupun, udah tadi S2 juga, sehingga nanti ada dokumen yang di-upload adalah yang di awal paspor dan juga ijazah dan juga transkrip. Dan juga yang lebih pentingnya sudah ada pengalaman 2 tahun atau ekuivalen dengan 2.800 jam. Lanjut, Kak. Nah, untuk timeline-nya teman-teman silahkan cek juga di websitenya Chevening di www.chevening.org. Jadi aplikasinya sudah dibuka ya teman-teman, kita udah mulai dari 6 Agustus, yaitu sebulan yang lalu, kurang lebih, dan nanti untuk aplikasi essay-nya akan ditutup kurang lebih di 5 November, dan itu adalah waktu British time, jadi nanti jangan lupa di-convert ke WIB atau WITA ataupun WIT ya teman-teman. Dan juga aplikasi selanjutnya akan bertahap untuk pengumuman untuk shortlist dan juga untuk interview dan juga kapan nanti teman-teman perlu submit LOA dan juga untuk final decision-nya. Jadi silakan boleh dikulik lagi di website Chevening. Lanjut. Nah, ini mungkin bagian yang paling asik dan aku paling semangat sih sebenarnya untuk sharing, di screen ini, karena juga banyak orang yang nanya, gimana sih, proses untuk mendapatkan, beasiswa ini atau kayak apa sih krusialnya gitu. Jadi bisa dibilang adalah yang pertama itu teman-teman harus paham dulu, maksudnya kenal sama diri teman-teman. Jadi langkah ini adalah langkah yang penting, bisa dibilang ini fondasi dan juga krusial banget. Jadi kita harus tahu dulu kenal sama diri sendiri dan itu mungkin akan lebih banyak dibantu sama misal kayak mentor ataupun dosen, senior ataupun orang lain yang terdekat yang tahu kita gitu. Jadi kita tuh
bisa tahu apa sih goal kita yang ke depan, dalam artian bisa juga di-breakdown lagi, dan ini juga bisa ngebantu untuk di SI achieving jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Terus juga maksudnya teman-teman jangan ragu juga untuk bermimpi selagi kita tahu bagaimana kayak action-nya atau kayak milestone-nya mencapai itu. Dan mimpilah sebesar setinggi langit, tapi kita juga bisa mencapainya dalam artian tuh udah sadar diri kemampuan kita. Jadi jangan sampai mimpinya udah gede, tapi action masih kecil gitu. Yang kedua, boleh Kak, langsung aja next. Nah, terus kita juga boleh banget untuk kenal lebih dalam beasiswanya ini dalam hal adalah Chevening dan juga jurusan yang akan mau di-apply karena untuk Chevening ini berbeda aplikasinya teman-teman. Jadi paralel ya aplikasi Cheveningnya sendiri dan juga aplikasi untuk mendapatkan LOE unconditional dari kampusnya gitu. Jadi teman-teman silahkan kembali lagi riset, riset, dan riset. Karena ini adalah punyanya teman-teman, jadi angka lebih baiknya itu teman-teman tahu dulu teman-teman yang mau seperti apa, dan juga beasiswa Chevening apakah cocok sama core value teman-teman ataupun cita-cita teman-teman, dan di studi ataupun di universitas mana, tujuan dan kampus mana yang teman-teman suka dan juga kampusnya juga provide. Yang selanjutnya Kak, nah ini juga menurut aku yang challenging juga karena mungkin most likely banyak di antara kita sudah bekerja ataupun ada kesibukan yang lain. Menulis esai itu membutuhkan waktu yang lama dan esainya Shiva ini adalah krusial, jadi bisa dibilang pintu gerbangnya sebelum tahap-tahap yang lain. Nah, menulis esainya ini bisa dibilang menurut aku nggak mudah, tapi bukan berarti tidak apa ya tidak visible karena alhamdulillah pun maksudnya banyak teman-teman untuk brainstorm ataupun juga proofread gitu, dan juga untuk langkah awal tuh silakan dikemas cerita sepersonalize mungkin karena ini adalah tentang teman-teman. Jadi ibaratnya kayak kita lagi curhat gitu loh teman-teman sama Chevening, kayak kita mau kenalin diri bahwa kita tuh backgroundnya seperti ini, kemudian kerjaan sekarang dan juga nanti ke depannya mau seperti apa gitu. Jadi ada benang merah atau connecting the dots, dan itu pun ceritanya bisa dibilang kalau menurut aku sih lebih kayak diary gitu atau kayak kita curhat gitu, tapi curhatnya dalam konteks yang formal dan juga akademis gitu sih. Lanjut. Boleh lanjut Kak, yang keempat. Boleh lanjut Kak ke slide keempat sama kelima langsung aja. Atau nggak muncul kali ya. Sebentar Kak, kayaknya masih loading. Ini sepertinya ada gangguan jaringan Kak. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Oh ya, mungkin sambil menunggu slide-nya, aku mau ngingetin teman-teman lagi nih kalau misalnya jangan lupa untuk tag tim titik jeda dan juga Instagramnya Kak Ardi di Instagram story-nya juga ya. Anyway, mungkin Kak Ardi bisa sharing kali Instagramnya apa, boleh ditulis di komen Kak, biar teman-teman bisa nge-tag Kak Ardi nanti. Gak apa kan? Oke, terima kasih Kak Ardi. Apakah sekarang sudah masuk Kak slide-nya?
Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman, sorry ya ada kendala teknis. Jadi aku lanjut juga sama poin nomor 4 dan juga yang kelima, intinya adalah cerita teman-teman tuh berharga, nggak masalah teman-teman mau di lingkup yang pekerjaan ataupun di skop yang kecil, mau yang besar atau yang menengah. Tapi bagaimana teman-teman bisa emphasize bahwa cerita teman-teman tuh nyambung kayak tadi aku bilang, dari yang cerita masa lalu sama yang kerjaan sekarang dan juga atau kesibukan sekarang dan juga yang masa depannya begitu. Dan bagaimana kita bisa kontribusi terhadap hubungan diplomatis UK dan Indonesia, dan juga bagaimana jurusan itu pun juga mensupport kita gitu. Jadi emang menulisnya bisa dibilang apa namanya agak pusing gitu, cuman hopefully dari cerita teman-teman tuh teman-teman juga bakal kenal sama diri sendiri teman-teman, karena mungkin essay achievement ini nanti bisa juga apply untuk essay kampus juga begitu. Dan juga yang terakhir adalah setiap orang tuh punya style masing-masing ya, kayak punya suasananya bagaimana dia mungkin lebih produktif entah di weekend atau mungkin di malam hari atau di sepertiga malam ya, itu habis dia saat tahajud atau ya gitulah. Jadi maksud aku teman-teman silakan setting sendiri nyamannya, kerjaannya, esainya seperti apa ataupun stylenya seperti apa, dan menurut aku ibaratnya kayak skripsi gitu. Jadi setiap hari itu dicicil gitu, mau mau menulis ide kasar dulu atau brainstorming atau mind mapping, yang penting dicicil setiap hari gitu. Lanjut. Nah, kita juga bakalan ngebahas tentang STAR dan SMART, karena ini adalah dua metode ataupun approach yang bisa dibilang tuh krusial juga di chevening. Nah, sebelum ngebahas esai, lebih baik kita kenalan dulu, siapa tahu mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham. Kalau STAR singkatannya adalah STAR, yaitu Situation, Task, Action, and Result. Ini nanti akan ngebantu teman-teman untuk esai yang sudah pernah yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan, yaitu dua esai awal, yaitu Leadership and Influencing dan juga Networking, atau ganti nama adalah Relationship Building and Share Learning gitu. Nah, di STAR ini adalah krusial banget sih teman-teman, dan bisa dibilang tuh bisa kayak pakemnya gitu, salah satu pakemnya gitu. Karena kalau nggak pakai STAR, khawatirnya cerita teman-teman tuh nggak concise, nggak coherence, dan melebar kemana-kemana, karena kan ada word limitnya. Jadi memang STAR dan SMART ini bisa ngebantu untuk construct idea dan jawaban kita lebih concise gitu. Nah, untuk STAR ini, S-nya adalah situation, itu adalah kita bisa cerita kayak background ataupun introduction-nya seperti apa gitu. Apa sih situasinya yang teman-teman mau bawa gitu. Dan juga T-nya adalah task, itu adalah bagaimana sih tanggung jawab ataupun perannya teman-teman di kegiatan atau project ataupun cerita teman-teman itu, posisinya teman-teman seperti apa. Dan juga A-nya adalah action. Nah, di action inilah banyak cerita bagaimana kita bisa running project ataupun bagaimana kita inisiasi sebuah perubahan, bagaimana kita bisa menginfluence, bagaimana cara kita connect sama orang lain gitu. Jadi kalau bisa action ini justru yang lebih banyak, karena kita pengen shiftingnya juga pengen tahu bagaimana sih teman-teman itu memulai sebuah actionnya gitu. Jadi kalau bisa ST-nya nggak usah banyak-banyak porsi kalimatnya, tapi actionnya dibanyakin gitu. Terus resultnya adalah apa sih hasilnya dari sebuah perubahan yang teman-teman bawa gitu. Dan kalau bisa resultnya juga nggak cuman kuanti yang bisa diukur sama angka, yaitu kualitatif. Apa sih kayak lesson learn-nya bagi teman-teman, maksudnya sebagai future leader ataupun sebagai junior ataupun teman-teman inisiatif perubahan itu ada nggak kayak lesson learn-nya, dan mungkin kedepannya bisa diaplikasikan untuk upcoming activities gitu. Dan juga untuk SMART-nya, SMART ini akan membantu teman-teman untuk konstruk jawaban di essay terakhir, yaitu career plan, dan ini bisa dibilang gongnya gitu. Jadi kalau nggak dapet gongnya ya maksudnya ibaratnya sayang gitu, kita udah bikin essay bagus-bagus tapi mungkin di akhirnya kurang dapat sesuatu yang oh ini tuh kayak gongnya gitu. Jadi SMART itu singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound. Spesifik ini teman-teman bisa dibilang nulis mimpinya atau kayak apa cita-citanya tuh sedetail mungkin gitu, karena kita kan nggak tahu ya reviewer Chevening itu baca esainya seberapa banyak, dan juga apakah esai kita dibaca di pagi, siang, atau malam gitu. Jadi pastikan sekali baca tuh mereka juga udah paham sama ceritanya teman-teman gitu. Jadi kalau bisa sedetail dan spesifik mungkin. Terus juga menulis cita-cita ataupun action plan-nya adalah bisa diukur dan juga bisa diraih, dan juga relevan sama cerita-cerita teman-teman sebelumnya dan background-nya. Dan juga bisa dibilang ada timeline-nya dalam waktu kurun berapa tahun, berapa bulan, atau berapa lama untuk mencapai tersebut. Lanjut, Kak.
Nah, ini juga ada contohnya, kalau mau di-capture juga boleh, screenshot juga boleh, ini juga banyak sekali sih contoh-contohnya dan juga silakan di-adjust ataupun apa ya, disesuaikanlah sama cerita teman-teman. Most likely seperti inilah nanti di esai, leadership dan juga esai networking gitu yang STAR. Tapi kalau SMART ini biasanya lebih spesifik ke career plan. Jadi teman-teman silahkan dulu kumpulin ceritanya mau seperti apa, mana cerita-cerita yang impactful, mana cerita yang menurut teman-teman itu menarik dan juga nyambung sama profilnya teman-teman dan juga nyambung juga ke career plan gitu. Jadi ceritanya tuh harus satu kesatuan dalam artian tuh walaupun ceritanya beda-beda tapi teman-teman bisa memilih satu kesatuan cerita. Jadi kayak connecting the dots dan juga ibaratnya orang yang baca esainya teman-teman tuh kayak baca novel gitu. Jadi ketagihan nih, nggak sabar mau halaman selanjutnya gitu. Jadi kalau bisa pun menulisnya jangan terlalu yang susah dipahamin terutama untuk technical apa ya kayak jargon kayak mungkin di bidang aku yang terlalu spesifik gitu. Jadi aku coba misal ada singkatan ataupun terminologi yang teknis itu jangan lupa dijelaskan dielaborasi karena kita nggak tahu ya examinernya dari bidang apa ataupun background apa dan kita kan juga nggak tahu sebelumnya udah baca esai siapa gitu. Jadi kalau bisa pun pastikan esainya teman-teman itu mudah dipahami dan mudah dicerna gitu. Lanjut Kak. Boleh lanjut. Kayaknya masih di Star and Smart ya Kak ya? Iya, masih di sana Kak. Kayaknya nge-lag lagi nih Oh sinyalnya. iya, aku coba pakai punyaku ya yang PDF ya, aku udah convert juga. Oh, coba boleh, Bang. Kalau ini kelihatan nggak ya teman-teman atau Kak Rizka, kelihatan kah? Kelihatan Kak? Masuk-masuk. Nah, oke. Oke sip. Nah kalau di PDF ini mungkin lebih gampang kali ya. Nah terus ini sebenarnya krusial sih karena esai pertama yang akan dibaca adalah leadership gitu kan. Jadi kalau bisa tuh bisa dibilang opening statementnya adalah kunci gitu. Silakan juga dibaca promnya juga di aplikasinya teman-teman juga langsung ada promnya. Silakan disesuaikan. Kalau aku saran adalah esai pertama ini ibaratnya tuh opening yang harus gongnya juga gitu. Nah, untuk pengalaman masa lalu, pastikan teman-teman udah milih kan tadi entah ada mind map ataupun ada Excel ataupun apalah cerita di teman-teman yang ada recordnya atau di CV-nya teman-teman, silakan direfleksikan lagi dan kalau boleh saran, silakan pilih dua cerita yang bisa nyambung sama profesional ataupun backgroundnya teman-teman. Dan juga di sini adalah konteksnya profesional itu nggak melulu masalah pekerjaan, bisa juga tentang pengalaman volunteer teman-teman, ataupun juga pada saat mungkin teman-teman baru fresh grad itu bisa juga di-emphasize atau kayak diceritakan ulang cerita teman-teman pada saat kuliah dulu seperti apa. Dan lebih pentingnya adalah lebih ditekankan quality ataupun personal value teman-teman sebagai future leader gitu. Itu apa gitu. Karena ceritanya kan aku yakin teman-teman udah banyak nih melalui asam garam kehidupan gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya memang pilih cerita yang nyambung sama core value-nya teman-teman sebagai future leader. Nah, itu tentunya teman-teman sendiri yang lebih paham. Terus juga bagaimana sih teman-teman untuk bisa menginisiasi sebuah perubahan. Tentunya melakukan sebuah perubahan itu ada yang mudah, ada yang susah. Nah, silakan diceritakan seperti apa dan mungkin lebih pentingnya misal pun teman-teman ada sebuah posisi yang penting, let's say sebagai leader ataupun manajer ataupun kepala, nggak apa-apa banget disebutin. Tapi kalau seandainya mungkin teman-teman belum ada kesempatan untuk punya jabatan strategis, itu nggak masalah sebagai member atau anggota atau staff atau junior. Dan aku juga melakukan itu. Jadi mereka tuh pengen lihat gimana sih walaupun kita nggak punya jabatan penting ataupun strategis, tapi kita bisa respon terhadap sebuah perubahan dan kita ingin maju dalam artian untuk respon di challenge yang di depan mata gitu. Lagi-lagi jangan lupa pakai STAR ya teman-teman karena STAR ini adalah kunci metode yang akan sangat dipakai gitu dan jangan lupa ada lesson learn-nya dan upcoming activities-nya. Dan jangan lupa juga bikin ceritanya itu menarik dan sepersonalize mungkin. Ibaratnya kayak lagi baca diary tadi. Nah, terus kita lanjut ke esai kedua.
Esai kedua ini adalah relationship building and share learning. Mungkin dulu networking kurang lebih sama. Nah, mungkin kita perlu sama kayak persepsinya adalah yang dimaksud networking sini adalah menurut pemahaman aku adalah teman-teman tuh udah punya network dulu. Maksudnya kayak komunitas ataupun jaringan ataupun teman gitu. Nah, di situ teman-teman ibaratnya udah ada modalnya tadi networknya udah ada di masa lalu. Nah, terus jangan lupa juga silahkan pilih bagaimana sih teman-teman bisa connect sama teman-teman yang tadi, entah di komunitasnya, ataupun dari kenalan, ataupun profesional yang lain entah di backgroundnya teman-teman sendiri, ataupun di lintas background. Nah, juga bagaimana teman-teman bisa approach ke teman-teman yang lain tadi kayak entah di komunitasnya ataupun di networknya atau di circle-nya gimana sih teman-teman cara bikinnya, dan juga yang lebih pentingnya adalah gimana teman-teman nggak cuman sekedar selesai project terus habis itu ya dadah goodbye, tapi bagaimana sih kayak maintain networking-nya gitu. Jadi itu bisa dibilang krusial juga. Nah, terus bagaimana sih networking ini yang udah dapet nih teman-teman untuk bisa mencapai ceritanya, untuk bisa mencapai mimpinya ataupun cita-citanya teman-teman. Tentunya sebagai future leader kan kita nggak bisa ya kerja sendiri. Jadi kita butuh bantuan orang lain. Nah, mungkin gampangannya networking-nya seperti itu. Dan ini mungkin banyak teman-teman yang agak bingung. Gimana kalau misalnya nggak punya kenalan yang pejabat-pejabat penting ataupun kayak kenal sama PRT aja ya nggak apa-apa gitu, karena kan aku tadi udah bilang alangkah lebih baiknya nggak masalah ceritanya mau kecil pun atau dari ruang lingkup terdekat pun nggak masalah. Dan juga jangan cuman nyebutin misal kenal sama Bapak A, tapi coba diemphasize lagi kenal sama Bapak A, kemudian saya akan bisa kolaborasi dan juga menggunakan networking skill saya untuk kerjasama sama Bapak A sehingga bisa kerjasama untuk ibaratnya kayak kolaborasi di project bareng gitu. Dan juga bisa pakai STAR juga. Dan lebih pentingnya nanti di closing statementnya adalah bagaimana sih teman-teman untuk bisa connect sama future leader dan juga memanfaatkan chevening network, bisa dari CAI-nya ataupun dari alumni ataupun dari scholar-nya gitu. Terus kita masuk ke esai ketiga. Esai ketiga ini study in the UK. Nah, study in the UK ini sebelumnya teman-teman juga silahkan kembali lagi adalah riset. Risetnya di mana? Yaitu risetnya di websitenya Chevening. Karena di situ udah keluar jurusan yang teman-teman pengen, mau kotanya di mana, jurusannya apa, universitasnya apa gitu. Silahkan dipilih. Teman-teman ada dua skema. Ya, skema yang pertama adalah 3 jurusan yang berbeda tapi di satu universitas yang sama. Boleh. Ada juga skema yang bisa dibilang ini sangat disarankan adalah 3 jurusan yang berbeda tapi di 3 kampus yang berbeda juga. Cuman 3 jurusan ini harus ada benang merahnya gitu. Harus ada satu payung ataupun dalam satu rumpun keilmuan yang sama. Jangan satu misal ekonomi, yang kedua kedokteran, terus yang ketiga media gitu. Itu kan kayak bingung ya teman-teman nyambunginnya gimana. Jadi walaupun dia namanya beda-beda ataupun mungkin nggak saklek sama, asalkan teman-teman udah ada benang merahnya apa di 3 jurusan tersebut. Nah, sebelum mulai itu, nulis esainya adalah teman-teman juga harus consider apa sih kayak challenge yang teman-teman temuin di komunitasnya teman-teman, entah di lingkungan rumah terdekat, ataupun di pekerjaan, ataupun di volunteernya teman-teman, itu apa sih kayak challenge yang pengen teman-teman kulik dan juga pengen teman-teman bantu untuk bisa menyelesaikannya. Dan lebih pentingnya ini juga saran dari mentor aku, kenapa teman-teman pengen studi S2, emang nggak cukup sama S1 ataupun gelar ataupun kemampuan yang teman-teman miliki sekarang. Dan juga kenapa UK dan juga kenapa Chevening gitu. Jadi boleh diceritakan juga. Nah, terus bagaimana sih kita mungkin bisa consider mungkin ada gap entah di Indonya seperti apa, di UK-nya seperti apa. Itu juga bisa dari perspektif akademisnya, dalam artian misal di Indonesia kampusnya seperti ini, tapi di UK mungkin lebih advance. Itu bisa juga teman-teman ceritain. Dan juga profesionalnya teman-teman ada gapnya apa atau kayak challenge-nya apa, sehingga teman-teman itu pengen studi lagi. Dan juga bagaimana sih teman-teman bisa emphasize bahwa 3 jurusan ini bisa kontribusi terhadap menyelesaikan masalah yang kan teman-teman propose di career plan gitu. Jadi ada hubungannya sama saya yang keempat. Dan juga mungkin bisa diceritakan juga instead of kayak misal aku suka Harry Potter ya nggak apa-apa, cuman bisa juga cerita yang personalize kenapa teman-teman pilih kota A dibanding sama kota B. Dan juga bisa dicerita misal teman-teman pengen mendaki gunung ataupun mengunjungi museum, itu juga boleh banget disebutin di esai study in the UK gitu.
Nah, terus kita yang tahap terakhir yang aku bilang adalah gongnya, karena bisa dibilang banyak juga aplikan yang chevening ini entah di SI ataupun di interview itu mungkin karir plan-nya masih belum jelas ataupun masih lemah. Jadi silahkan karir plan ini menurut aku agak susah. Nah, kalau boleh kasih pro tipsnya, silahkan mulai dulu sama yang belakang dalam artian ini karir plan. Karena kan tadi kita aku sharingnya adalah kita pengen tahu sama diri kita sendiri dan juga cerita teman-teman tuh bagaimana gitu. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin karir plan-nya dipikirin dulu dan teman-teman bisa juga membagi karir plan-nya menjadi 3 bagian yaitu jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang dan itu harus ada konektivitasnya atau ada hubungannya. Jangan satu apa terus yang kedua apa gitu. Karena kan bingung nanti yang bacanya. Dan lebih pentingnya karena kita beasiswanya dari pemerintah UK, gimana sih kayak cita-citanya teman-teman ataupun personal story-nya teman-teman itu bisa kontribusi terhadap Indonesia dan juga UK government partnership-nya. Teman-teman bisa juga refer info di Kemenlu ataupun di embassy ataupun ada roadmap Indonesia dan UK sehingga teman-teman bisa masukin bahwa dengan kuliahnya teman-teman melalui beasiswa chevening ini di UK, teman-teman itu bisa kontribusi terhadap program ini. Program itu lagi dikerjain ataupun lagi digalakkan sama Indonesia dan juga disupport dari pemerintah UK gitu. Dan juga mungkin lebih spesifik lagi ya teman-teman dan juga jangan lupa pakai smart karena itu tadi mungkin menulis cita-cita tuh takutnya nanti melebar dan juga nggak fokus jadi silakan pakai smart ini sangat disarankan lagi dan mungkin pro tips aku juga yang aku lakukan dan juga ada banyak saran juga teman-teman boleh juga kalau seandainya memungkinkan dan mungkin masih ada space di paragraf terakhir adalah silahkan dimasukkan SDGs goal ataupun kayak sebenarnya teman-teman dengan melakukan ini tuh manfaatnya apa dalam artian jangka panjang jadi sustain nggak cuma selesai dalam kurun waktu ini tapi keberlanjutnya seperti apa tapi kalau seandainya udah nggak cukup lagi ya nggak masalah yang penting adalah yang terakhir itu adalah closing statement karena kan ibaratnya kita udah baca tuh dari leadership dan juga networking, study in the UK dan career plan. Takutnya nanti reviewernya atau examinernya masih bingung ataupun mungkin menjelaskan teman-teman kurang clear. Nah mungkin bisa baca kayak conclusion ataupun kayak summary-nya di paragraf terakhir. Nah itu bisa kayak wrap up semua bagiannya gitu. Dan intinya teman-teman silahkan proses ini bisa dibilang panjang, silahkan dinikmatin, dinikmatin karena aku juga bisa dibilang tahun dulu juga seperti yang teman-teman ngikutin webinar dari Titik Jeda sebagai mentee dan mulai tahun ini bisa untuk sharing-sharing dan semoga apa yang kita diskusi malam ini bermanfaat gitu. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kariska. Oke, terima kasih banyak Kak Ardi atas penjelasan yang sangat insightful dan edukatif sekali. Semoga apa yang disampaikan Kak Ardi pada malam hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab nih teman-teman, kita foto dulu kali ini. Mungkin teman-teman yang sedang tidak berhalangan dipersilakan banget untuk open kameranya. Ditunggu teman-teman. Oke. Mungkin nanti sesi fotonya akan dibantu oleh Kak Aulia. Kak Aulia kalau sudah siap, boleh berkabar. Oke, aku bantu ya. Kita screenshot dalam hitungan ketiga. Jadi mungkin teman-teman yang ada tidak berhalangan menyalakan kamera bisa banget. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Alright. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Kariska bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih Kak Viva sudah dibantu. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki sesi yang sudah sangat ditunggu-tunggu nih untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan, sangat dipersilakan untuk raise hand dan bertanya langsung ke Kak Ardi atau juga langsung bisa tulis di chat box ya. Di sini kita udah ada yang raise hand tadi Kak Fahrizal. Kak Fahrizal boleh langsung open mic aja. Kalau Musaid, kalau itu juga boleh open kamera. Oke, baik Kak. Sebelumnya terima kasih. Suaraku kedengaran nggak Kak? Terdengar Kak. Ya, sebelumnya makasih banyak Kak Ardi. Sejujurnya Ijal sangat excited banget ya yang disampaikan sama Kak Ardi. Luar biasa. Dan Detik Jeda yang memberikan fasilitas untuk kita bisa diskusi dengan Kak Ardi yang sungguh luar biasa ini. Izin bertanya Kak,
Sebenarnya kan Ijal baru pertama kali daftar ya untuk Chevening sendiri. Kebetulan alhamdulillah Ijal udah daftar ke universitasnya dan alhamdulillahnya Ijal dapat LOA. Udah dapat LOA-nya itu di Leicester University kayak gitu. Tapi ini LOA-nya tuh kondisional gitu Kak, bukan unconditional. Kayak gitu. Jadi ada beberapa syarat yang perlu Ijal penuhi, satu syarat doang gitu. Nah, di sisi lain di Chevening ini kan ada esai-esai yang perlu diinin ya. Kayak gitu. Tadi Kakak udah menyampaikan kayak harus ada korelasi di antara ketiganya. Yang Rizal bingungkan adalah ia kan mengambil majorsnya education, ya kan. Nah, untuk kayak mengkorelasikan antara jurusan Rizal dengan kedepannya yang Rizal mau tuh bukan hanya sekedar di bidang pendidikan tapi lebih mengarah ke dalam bentuk diplomat misal seperti itu kan nggak ada korelasinya karena kan itu masuknya ke apa ya, bukan edukasi mungkin arahnya kalau diplomat itu. Nah itu gimana, mungkin tanggapan dari Kakak untuk itu seperti apa. Yang kedua, untuk metode STAR gitu kan, Ijal tahu tuh situation dan sebagainya. Ijal kemarin untuk esai yang di kampus Ijal menggunakan metode itu sebenarnya. Mungkin Kakak bisa tips trik yang bagus untuk metode STAR-nya ini yang sekiranya kayak dilirik oleh penguji gitu kan, itu bagaimana Kak? Itu aja sih, paling itu aja ya Kak. Makasih banyak sebelumnya, terima kasih. Silakan boleh langsung dijawab Kak Ardi. Oke, terima kasih Kak Farizal atau Ijal udah bertanya. Kalau boleh saran adalah silakan nanti dicek juga di kondisionalnya adalah di bidang atau di komponen apa, mungkin entah IELTS-nya atau depositnya. Dan sebenarnya untuk tahap ini teman-teman belum diminta untuk submit LOA, baik kondisional maupun unconditional. Jadi sebenarnya teman-teman itu punya banyak waktu untuk bisa secure ataupun kayak merubah kondisi yang kondisional tadi menjadi unconditional, dan teman-teman pun akan diminta LOA unconditional di tahap akhir. Silakan nanti dicari juga timelinenya, kalau nggak salah 11 Juli 2025. Jadi masih banyak kan waktunya gitu. Jadi maksud aku silahkan kalau belum ada LOE sekarang pun sebenarnya nggak apa-apa juga, karena aku juga dulu pun belum ada LOE juga di tahap awal. Dan mungkin kalau boleh saran silahkan juga cari 2 universitas yang lain, karena kan tadi udah secure yang pertama, mungkin yang kurang lagi yang kedua adalah di bidang edukasi lah ataupun yang lain. Jadi silahkan dicari lagi gitu. Terus yang kedua adalah kayak bagaimana sih nanti mungkin nyambungnya antara edukasi dan diplomat gitu, kalau nggak salah dengar ya. Nah, menurut aku silakan nanti Kak Farizal atau Ijal ini silakan cari infonya di roadmap-nya hubungan bilateral Indo dan UK. Dalam artian langsung spesifik aja di bidang apa sih intervensinya Ijal yang mau bantu. Jadi dengan kuliahnya Ijal ini di kampus itu di jurusan edukasi, bagaimana bisa kontribusi terhadap proyek itu, dan kalau bisa pun langsung spesifik di bidang edukasi. Nah, masalah diplomatnya seperti apa, itu mungkin lebih ke wordingnya atau kayak pemilihan vocabulary-nya gitu. Jadi nggak serta-merta kayak nggak nyambung, sebenarnya bisa juga disambung-sambungin. Asalkan teman-teman bisa memilih kata-kata yang pas dan cocok. Tapi jangan juga overlapping ataupun kayak benar-benar jomplang banget. Karena mungkin examinernya atau reviewernya kan juga bingung ya sebenarnya background ini apa, atau tiba-tiba jadinya ini gitu. Jadi mungkin perlu ada bridging yang mulus gitu. Nggak masalah kalau Farizal juga pengen mimpi jadi diplomat atau menjadi Kemenlu atau menjadi Pak Menlu gitu, yang juga nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin ada bridging yang mulus gitu. Jadi apa namanya, silakan tadi bermimpi yang tinggi tapi juga harus responsible terhadap cita-citanya, langkah-langkahnya seperti apa. Terus kalau nggak salah, oh ya tadi starnya kalau bisa, kalau tanya sama aku, kalau aku lebih sukanya kayak personal gitu, karena cerita ini bisa dibilang itu hanya teman-teman yang tahu, teman-teman yang mengalami, walaupun mungkin in reality-nya adalah ini adalah kolaborasi gitu kan, entah teman-teman bisa approach sama orang lain ataupun dalam satu tim gitu, tapi Steven ini pengen lihat personal contribution-nya gitu. Nggak masalah, tadi aku udah bilang juga teman-teman mulainya dari entry level ataupun mungkin belum ada jabatan juga nggak apa-apa, tapi bisa ditekankan bagaimana sih teman-temannya. Jadi nanti pakainya adalah I bukan we, walaupun mungkin nanti hasilnya adalah hasil bareng gitu, tapi bisa diceritakan lagi apa sih personal contribution teman-teman, bagaimana teman-teman melihat itu sebuah masalah, bagaimana teman-teman melihat itu adalah sebuah challenge yang harus kalian harus
hadepin, harus diatasin gitu, tapi kan nggak mungkin kerja sendiri gitu. Jadi silahkan nanti bikin ceritanya tuh menurut aku sepersonalized dan juga sengalir gitu, kayak gitu tadi, kayak baca diary ataupun novel gitu. Dan kalaupun ada terminologi ataupun istilah-istilah yang bisa dibilang technical atau spesifik, dijelasin juga gitu. Jadi nggak masalah sih, maksudnya seperti apa bentuknya, karena itu teman-teman sendiri yang paling paham gitu. Dan kalau boleh saran, di actionnya lebih banyak, dan juga kalau bisa ditambahin juga resultnya selain dari kuanti juga kualitatif dan juga upcoming-nya. Teman-teman, project ini selesai terus ke depannya mau seperti apa gitu. Jadi bisa dibilang sustainability-nya tuh juga kelihatan gitu. Tapi ya kalau seandainya memang project udah kelar dan teman-teman pengen move ke project yang lain juga nggak apa-apa gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ardi atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Kak Fariza yang sudah bertanya. Kita langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya, Kak, karena kayaknya ini banyak banget nih yang udah raise hand dari tadi. Ada Kak Iskandar juga yang udah raise hand dari tadi. Kak Iskandar, dipersilakan untuk open mic dan jika memungkinkan open kamera. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya nggak open kamera karena uzur ini. Assalamualaikum Silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ardi dan Mbak Rizka. Terima kasih materinya, luar biasa. Saya sudah mengikuti Chevening tahun kemarin tapi gagal ya. Pertanyaan saya pertama, untuk langkah LOA-nya itu kadang handicap-nya adalah ada biaya untuk aplikan ya, biaya untuk formulir atau apa. Nah, untuk menyiasati itu biasanya ada saran untuk mencari universitas lain yang enggak mensyaratkan ada cost yang harus kita bayarkan. Nah, apakah ada tips dan trik lain untuk menghadapi rintangan seperti itu, tantangan seperti itu? Kemudian yang kedua, apakah pernah memang tadi umur tidak dibatasi ya, namun apakah ada yang pemenang dari beasiswa itu yang umurnya dia di sekitar 50-an ke atas gitu? Apakah pernah ada? Bagi sarannya apa sih kalau bagi yang sudah yang nggak muda lagi? Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ardi mungkin bisa langsung jawab. Waalaikumsalam, Kak Iskandar, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama adalah bagaimana kalau ada application fee ataupun deposit. Nah, ini kembali lagi sih teman-teman, di sini pun kita diuji ibaratnya seberapa perseverance-nya, seberapa tangguhnya kita untuk mencapai mimpinya gitu. Jadi kalau memang ada kendala untuk application fee dan deposit, sayangnya, ini untuk application fee dulu deh, sayangnya Chevening itu juga tidak mengcover. Jadi itu adalah urusannya teman-teman sendiri untuk secure LOE unconditional. Jadi memang kalau seandainya teman-teman udah serius banget untuk memilih kampus ini dan ibaratnya udah saklek ataupun kayak pengen banget deh di situ, monggo dipersiapkan juga kemampuan finansialnya karena memang tidak murah juga ya begitu. Dan juga banyak juga yang saran kalaupun memang seandainya ada kendala biaya dan aku juga tidak pilih yang berbayar juga ya gitu. Jadi aku bisa sarankan silakan nanti cari opsi kampus yang lain gitu karena banyak juga kok kampus yang gratis ataupun yang tidak ada application fee. Terus juga yang kedua adalah concernnya adalah biasanya deposit. Nah, kebanyakan juga di kampus aku juga minta deposit. Tapi kalau nanti misal insya Allah bismillah teman-teman juga di sini lolos semua untuk tahap interview ataupun shortlisted ataupun nanti sampai akhir pun deposit fee-nya bisa di waive. Nanti bilang aja udah keterima Chevening dan juga nanti biaya-biaya itu biasanya dari kampusnya udah nggak minta lagi gitu. Tapi kembali lagi silakan ditanya lagi karena bisa jadi kebijakan kampus tuh beda-beda gitu Mas. Ada yang bisa ibaratnya bisa dinegosiasi ataupun ada juga yang saklek gitu kan. Mungkin kebanyakan yang kampus yang bisa dibilang yang Russell Group ataupun yang ramai akan peminat, jadi kayak mungkin jadi screening atau kayak jadi kompetitor atau kayak bariernya juga sih. Jadi nanti sarannya adalah dan kalau bisa silakan nanti minta approach sama agen ataupun yang lain sama tahu mereka bisa waive gitu untuk application fee. Tapi kalaupun memang belum ya nggak apa-apa, silakan nanti pilih kampus yang lain yang tidak berbayar gitu. Dan siapa tahu mungkin teman-teman habis selesai aplikasi Chevening itu kan ada PDF yang menyatakan bahwa aplikasi teman-teman itu bisa dipakai jadi dasar bahwa
oh ya anak ini memang lagi nunggu chevening nih, jadi siapa tahu mungkin kampusnya bisa bermurah hati untuk tidak membayar application fee gitu. Terus masalah age limit, mohon maaf Mas, untuk di batch aku kebetulan yang usia 50 kayaknya nggak ada gitu. Ataupun kalau di batch-batch sebelumnya mungkin siapa tahu aku mungkin belum deeply research gitu. Aku juga belum tahu, tapi kemungkinan entah di negara lain itu bisa juga ada, bisa juga tidak gitu. Jadi kalau bagaimana nanya tipsnya, mohon maaf aku mungkin mohon izin juga belum bisa menjawab karena belum berada di fase umur tersebut. Tapi mungkin lebih bagaimana sih teman-teman untuk bisa tangguh, dalam artian ini studinya kan cuma setahun ya, belum lagi mungkin penyesuaian entah sama iklimnya atau mungkin sama culture shocknya. Jadi silakan diperkirakan lagi entah masalah usianya ataupun mungkin sebenarnya sudah pernah master degree sebelum. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman, dan chevening pun gak mempermasalahkan, apalagi mungkin ada teman-teman yang dari kalangan disabilitas, itu juga nanti akan dibantu banget dari chevening. Semoga menjawab ya Mas Iskandar. Oke, terima kasih banyak Kak Ardi atas penjelasannya, luar biasa sekali. Semoga jawaban dari Kak Ardi juga menjawab pertanyaan dari Kak Iskandar tadi. Lanjut aja kita ke penanya selanjutnya yang sudah dari tadi menunggu untuk dijawab pertanyaannya nih sama Kak Ardi. Itu ada Kak Putri. Kak Putri, dipersilakan untuk open mic dan jika memungkinkan untuk open kamera juga. Baik Kak, halo selamat malam Kak Ardi dan Kak Rizka. Sebelumnya terima kasih atas materinya yang sangat insightful, dan mohon maaf belum bisa on kamera ya Kak ya. Jadi Kak Ardi di sini saya mau tanya dua hal terkait essay karena saya first time mau apply ke chevening. Untuk pengalaman yang diceritakan seperti di essay leadership, itu apakah harus linear dengan jurusan yang akan diambil atau bisa pengalaman secara umum? Lalu yang kedua, untuk essay study in the UK, itu apakah harus menjelaskan dari ketiga pilihan jurusan atau hanya salah satunya saja, misal jurusan yang pada pilihan pertama? Seperti itu Kak, terima kasih. Terima kasih juga Kak Putri. Kepada Kak Andi dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih Kak Putri pertanyaannya. Jadi yang pertama, apakah ceritanya harus nyambung ataupun linear sama jurusan yang mau dilamar? Kalau boleh saran secara personali yang aku juga lakukan selama 3 tahun terakhir, iya Kak. Jadi mungkin bisa dibilang tuh mungkin posisinya gini sih, kita memposisikan diri adalah buah setengah matang gitu. Nah untuk menjadi kita kenapa buah setengah matang? Karena dari mentah menjadi setengah matang itu kan ada proses. Teman-teman aku yakin pasti udah mengalami tadi asam garam kehidupan atau mungkin perjalanan hidupnya lah, entah di komunitas, volunteer, atau pekerjaan, ataupun kesibukan teman-teman sekarang gitu. Jadi kalau bisa pun dipilih cerita-cerita mana yang mungkin nanti nyambung sama study in the UK-nya gitu. Jadi harapannya kan nanti dari study in the UK-nya juga nanti nyambung ke career plan. Ibaratnya tuh teman-teman misal menulis cita-cita pengen jadi menteri ataupun di bidang A, tapi teman-teman tuh udah juga pengalaman di bidang A, tapi mungkin skopnya adalah di level teman-teman tadi, level tempat tinggalnya ataupun di tempat pekerjaannya. Jadi mungkin kalau aku boleh usul saran, silahkan mungkin lebih diprioritaskan adalah cerita yang linear gitu, Kak, karena nanti akan lebih gampang ceritanya. Tapi kalaupun seandainya belum ada cerita yang nyambung ataupun mungkin terkesan agak susah dipaksakan, silahkan mungkin in general kayak leadership-nya teman-teman gitu. Tapi jangan lupa juga nanti cerita study in the UK-nya tuh di paragraf awal harus ada kayak gap-nya gitu. Jadi nggak langsung kayak jump into ke pilihannya. Nah, kalau pertanyaan kedua, kalau bisa memang dijelaskan ketiganya, jurusan 1, kenapa pilih jurusan 1, kenapa pilih jurusan 2, kenapa jurusan 3, dan apa sih korelasinya 3 jurusan itu untuk studinya teman-teman, kenapa butuh itu, dan karir plan-nya gimana dengan study itu, apakah bisa mensupport untuk karir plan-nya teman-teman. Jadi kalau aku usul saran, silahkan dijelaskan tiga-tiganya gitu, dan bagaimana mengaturnya itu sendiri teman-teman ya, udah punya tekniknya gitu ya. Siapa tahu mungkin mau prioritas yang pertama dari segi, kalau boleh usul saran mungkin dari kurikulumnya, dari yang kedua kampus kedua bisa jadi mungkin dari fasilitas kampusnya ataupun research publication-nya. Yang ketiga adalah siapa tahu mungkin kampusnya teman-teman udah pernah kerjasama sama pemerintah Indonesia, jadi teman-teman tuh bisa jadi kayak brand ambassador-nya gitu. Jadi silakan tekniknya tuh teman-teman silakan diatur sendiri. Jadi ceritanya tuh juga mengalir dan bisa dibilang nggak bosenin gitu. Gitu Kak, semoga menjawab ya Kak Putri. Terima kasih.
Terima kasih juga Kak Ardi atas jawabannya. Uh, Semoga jawaban dari Kak Ardi tadi sudah cukup mewakilkan pertanyaan dari Kak Putri ya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Kak Rani yang sudah raise hand dari tadi. Kak Rani mungkin dipersilakan untuk open mic dan jika memungkinkan open camera. Malam Kak Rizka, malam Kak Ardi. Izin Mbak Kak, aku nggak bisa open cam ya. Silakan Kak. Oke, aku punya pertama dulu deh. Yang pertama itu Kakak waktu nyiapin esainya, apa Kakak udah kepikiran punya mau bikin metode research apa nih buat nanti kuliah? Soalnya tuh aku sampai ada yang pernah ngasih tahu aku kita harus sudah punya rencana tentang research, metode researchnya apa buat tesis kita, dan sejujurnya aku belum kepikiran Kak, makanya aku nanya gimana caranya Kakak udah kepikiran aku bakal ngambil metode research ini, sebentar Kakak kuliah aja belum gitu. Yang kedua, waktu Kakak sebelum submit esainya Kakak pakai proofread dulu nggak? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini di esai nih Kak, kan kata Kakak tadi di career plan Kakak harus punya short term planning, short term, middle sama long term ya. Nah, terus Kakak tuh maksudnya di situ itu rencana Kakak buat jadi apa di short term di waktu Kakak balik gitu Kak. Nah, sementara itu kan nyambung ke leadership ya Kak ya. Aku mikirnya aku tuh nggak, aku insecure nih Kak sama leadership aku, tapi aku tuh ada leadershipnya. Tapi, nah itu gimana caranya Kakak nyambungin dari leadership ke career plan-nya gitu ya Kak? Udah, itu doang Kak. Kasih ya Kak. Oke, terima kasih Kak Rani. Silakan Kak Rani. Terima kasih Kak Rani. Nanti aku diingetin lagi ya kalau pertanyaannya ada yang belum kejawab gitu. Karena lumayan nih, pertanyaannya beranak gitu, ada 3 gitu kan. Jadi pertanyaan pertama adalah, aku boleh diulang nggak tadi apakah apa sih kayak leadership-nya ya atau metode pada saat mau riset ya kalau nggak salah di Study in the UK ya kayak Kak Rani ya kalau nggak salah ya tadi ya. Apakah harus? Oh, maksudnya? Itu kan kata Kakak ada short term, middle term, sama long term. Yes, oke. Nah, menurut aku kalau masalah underestimate jujur aku juga iya. Maksudnya kayak kita belum kuliah nih tapi kok tiba-tiba udah mau dipikirin ke depannya atau kayak 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Jadi makanya langkah pertama adalah kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin kita bisa dibilang kayak masih ragu-ragu atau belum percaya diri, sehingga nanti dengan bantuan support system entah dari mentor, senior ataupun teman-teman, entah dosen ya teman-teman terdahulu itu bisa kayak kasih masukan. Dan menurut aku emang carinya achievement ini adalah future leader gitu loh Kak. Jadi bisa dibilang ya kalau teman-teman ragu ya gimana Shivering-nya mau percaya. Jadi kalau bisa pun nulis mimpi ataupun cita-cita yang di teman-teman pun harus responsibel. Tadi aku bilang boleh bermimpi setinggi selangit mungkin nggak apa-apa, tapi asalkan teman-teman udah nyiapin langkah action plan-nya juga nggak main-main gitu. Nah silakan nanti teman-teman di spesifik lagi untuk di short, medium sama long term-nya seperti apa. Dan kalau aku nulisnya juga in short term-nya itu setelah kembali ke UK-nya aku juga ceritain nanti aku menjabatnya atau di posisi kerjaan aku sebagai apa, di instansiku apa, dan juga mau ngapain gitu loh Kak. Jadi itu akan sedikit lebih banyak kayak jadi kayak kerangka awalnya dulu untuk paragraf di career plan-nya gitu. Jadi teman-teman silakan nanti di brainstorm lagi di career plan-nya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya tuh kalau boleh usul saran adalah teman-teman mau menjadi apa, di mana, dan sebagai apa, dan apa yang akan dilakukan. Nah, silakan juga nanti kalau memungkinkan dan ini memang sangat disarankan bagaimana sih teman-teman bisa memanfaatkan networking yang udah didapat entah dari CAI-nya ataupun dari Shivering Network-nya ataupun dari network yang dari akademisi gitu ataupun dari pemerintah UK-nya seperti apa. Dan kalau bisa pun spesifik, kalau pemerintah UK itu kan banyak banget ya gitu kayak cabang-cabangnya, silakan dicari kementeriannya, departemennya, divisinya, jadi makanya smartnya tuh kepake gitu Kak. Nah masalah apakah kita
harus menjabat sebagai leader ataupun gimana sih kalau misalnya kita kayak masih belum pede. Nah, maksud aku silakan nanti di brainstorming lagi dan juga yakinkan diri Kak. Aku yakin juga Kak Rani sebenarnya udah punya kapabilitas atau punya potensi, cuman mungkin agak ragu-ragu gitu menulis esainya. Karena memang untuk esainya Chevening ini bisa dibilang dia memang mencari-cari kandidat yang ambisius tapi juga bisa santai gitu loh Kak. Dan itu memang teman-teman sendiri yang punya mimpinya. Jadi silakan kalau menurut aku saran terbaik adalah banyak ngobrolnya sama sendiri dan juga sama mentor ataupun orang yang paham akan kemampuan Kakak. Jangan-jangan ada kayak second opinion yang mungkin Kak Rani belum kepikiran gitu, dan memang dia memang cari keywordnya adalah future leader gitu Kak. Jadi seolah-olah kita tuh bisa dibilang setelah kuliah di UK tuh satu masalah Indonesia dan UK tuh bisa selesai gitu dengan bantuan Karani studiin di UK-nya gitu. Semoga ngejawab atau tadi pertanyaan kedua kalau nggak salah tentang metode penelitian ya. Nah, menurut aku untuk teknis-teknis yang detail banget ini kan udah masuk ke metode ya kayak untuk penelitian. Nah, nanti silakan dicek juga kampusnya atau jurusan Kakak itu Master by Research atau Master by Coursework. Nah, memang dari Chevening dan juga dari British Embassy menyarankan teman-teman silakan mungkin lebih prefernya di mana gitu. Tapi kalau pertanyaan teknis silakan juga tanya ke kampus. Nah, apakah harus menulis sampai detail metode penelitian? Itu mungkin lebih cocoknya menurut aku ya personally untuk esai mendaftar ke kampus gitu. Karena kebanyakan memang akan ditanya teman-teman tuh nanti studinya di sana kalau memang mensyaratkan untuk riset gimana sih untuk metode penelitiannya, apa sih kayak topik ataupun isu masalah yang teman-teman mau angkat gitu. Nah, silakan nanti mungkin di dalamnya adalah untuk esai aplikasi ke kampus begitu Kak. Nah, untuk masalah cara mengganti iya, sebentar. Nah, terima kasih. Nah, terus untuk masalah study di UK-nya yang dalam artian essay Chevening apakah harus detail itu? Silahkan kalau seandainya mungkin Karani sudah kepikiran dan juga memungkinkan, karena 500 kata itu tidak mudah ya Kak, dan maksudnya memang compact banget esainya. Kalau memang memungkinkan silahkan dimasukin. Tapi kalau nggak pun mungkin kayak in general atau kayak secara singkat aja. Maksudnya Kak Rani udah punya cita-cita nih pengen melakukan penelitian ini, nanti impact-nya seperti ini gitu. Tapi untuk detailnya mungkin personalnya aku sangat menyarankan di esai untuk aplikasi ke kampus gitu Kak. Semoga menjawab ya, dan semoga nggak ada yang kelewatan pertanyaannya. Kak, satu lagi maaf, tadi Kakak udah di proofread apa enggak Kak? Iya benar-benar, tentunya iya. Tentunya iya. Dan salah satunya juga yang proofread aku juga dari Titik Jeda gitu. Jadi silahkan banyak juga ngobrol Kak, karena mungkin kita bisa dibilang udah esai kita nih, bisa dibilang kita sendiri nih yang lihat udah oke, itu kan belum tentu kan sama orang lain. Jangan-jangan orang lain nggak paham ataupun mungkin bisa dibilang esainya masih kurang matang. Nah, mungkin memang proofread dan juga koreksi ini sangat disarankan gitu loh Kak, karena siapa tahu kita akan luput satu aja, misal kayak kalimatnya yang nggak cocok, grammarnya ataupun titik koma ataupun kapitalnya, entah mungkin ada kalimat-kalimat yang nggak nyambung ataupun mungkin bisa ditambahin lagi. Jadi aku sangat saranin memang proofreading gitu Kak. Silakan nanti bisa ke approach juga ke Titik Jeda seperti tadi dijelaskan sama Kakak Viva ataupun dari teman-teman yang lain, boleh gitu. Jadi aku saranin, dan proofreading juga nanti kembalinya ke teman-teman, karena teman-teman yang punya ibaratnya itu mahakarya teman-teman itu yang tanggung jawab sama esainya yang sudah ditulis sedemikian rupa. Silahkan, keputusan terakhirnya adalah di teman-teman. Proofreading mungkin hanya kasih saran, hanya kasih rekomendasi, tapi keputusan akhirnya ada di tangan teman-teman. Begitu Kak kalau dari aku. Kak, berarti Kakak udah tahu sebelum pergi Kakak mau research metode penelitian apa gitu ya? Kalau secara gamblang mungkin secara kayak detailnya kalau aku sampai sekarang sih masih belum gitu Kak, karena kan bisa dibilang kayak itu tuh kan disesuaikan sama di sana kan. Bisa jadi kita udah kepikiran nih di sini mau melakukan sebuah penelitian di bidang A, tapi sering berjalannya waktu ketemu sama dosen yang baru ataupun sama riset penelitian yang lain di sana yang mungkin belum kepikiran nih di Indo, bisa juga berubah pikiran gitu. Tapi emang aku udah menyiapin kayak rencana penelitiannya secara pendek aja gitu, karena memang dari kampusku pun nggak terlalu detail kayak gitu Kak. Tapi untuk pertanyaan yang kayak metode itu mungkin aku saranin di aplikasi study di UK-nya, untuk ke kampusnya. Dan juga kalau Kak Rani ada pertanyaan teknis masalah metode penelitian, silahkan juga bisa approach
profesor ataupun ketua prodi ataupun kayak apa namanya course koordinatornya atau kayak leadnya di kampusnya, mereka juga bisa kok, bisa untuk kayak Zoom atau kayak tanya-tanya, misal karena ini ada pertanyaan-pertanyaan spesifik gitu, mereka bakalan senang gitu. Dan aku juga udah pernah melakukan itu kan, oke aku bisa ngomong juga. Jadi semoga bisa menjawab ya Kak untuk masalah metode penelitian. Makasih banyak ya Kak ya. Makasih Kak. Terima kasih banyak Kak Rani atas pertanyaannya. Mungkin Kak Ardi tadi juga sempat mention kalau Kak Ardi pernah proofreading di jadi ya, mungkin bisa kali Kak sharing pengalamannya gimana tuh, testimoninya, sharing proofreading di titik jeda. Oke, Sampai terima bisa lolos kasih. chevening gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak juga sama kakak-kakak mentor juga kakak admin dari titik jeda. Aku juga dulu sebenarnya posisinya teman-teman juga mungkin kayak galau ataupun kayak bingung ya mau bersama siapa. Jadi akhirnya nemu titik jeda yang bisa bantu untuk proofread gitu, dan proofreadnya pun nggak cuman esai, ada juga surat rekomendasi gitu. Dan dari testimoni aku memang detail dan komprehensif gitu. Jadi kita bisa sesuaikan kita maunya berapa kali, paket-paketnya tadi udah lengkap kan, disesuai apa penjelasan dari Kak Afifa tadi kan, ada paket-paketnya mau berapa kali, dan juga apa namanya detail juga sih gitu Kak. Jadi dan kita pun kalau seandainya ada apa pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan di email melalui yang proofread gitu. Jadi menurut aku sangat rekomendasi gitu, dan bisa dibilang aku produknya juga hasil kisah success story-nya dari titik jeda gitu. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Kak perjalanannya sampai ada di titik saat ini, dan titik jeda menjadi bagian dari itu gitu. Jadi ikutan terharu mendengarnya. Oke nih, sebelum kita ada di akhir sesi Q&A, ada satu lagi nih Kak, penanya yang tersisa, ada Kak Farel. Mungkin Kak Farel bisa open mic, dan kalau memungkinkan silakan open kamera. Halo, selamat malam Kak Rizka dan Kak Ardi. Maaf gak bisa on cam karena lagi di luar. Jadi izin bertanya Kak, saya itu fresh graduate, sedangkan di Chevening itu kan ada persyaratan pengalaman kerja minimal 2 tahun atau 2.800 jam. Nah, apakah boleh saya melampirkan pengalaman kerja itu jadi part-time job selama saya menjadi mahasiswa seperti teaching assistant, ataupun menjadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak linear seperti social media manager, part-time job gitu. Tapi kalau dihitung jamnya dan durasi waktunya bisa sampai 2 jam. Lalu pertanyaan kedua, Kak Ardi kan sudah mencoba chevening 3 kali. Nah, menurut Kak Ardi apa sih yang menjadi kekurangan atau kegagalan yang menyebabkan Kak Ardi gagal 2 kali? Dan turning point saat Kak Ardi berhasil itu apa? Itu aja sih Kak, terima kasih. Silakan Kak Ardi, mungkin bisa langsung dikasih tanggapan pertanyaannya Kak Farel. Terima kasih Kak Farel pertanyaannya. Jadi kalau yang pertama adalah apakah teman-teman yang fresh grad nih, atau mungkin apa ya lagi skripsi sekarang gitu, yang lagi ikutan webinar kita malam ini, menurut aku bisa banget dimasukin. Kalau tadi ceritanya adalah internship ataupun pekerjaan yang gak linear kayak social media ambassador ataupun KKN pun itu juga boleh, atau kayak PKL itu juga boleh gitu, apa namanya dimasukkan, asalkan nanti teman-teman bisa cerita nih, maksudnya dari pengalaman kerja dari tahun berapa, kan di websitenya dari formulirnya Chevening kan juga dijelasin teman-teman bekerjanya di bidang apa, sebagai apa, dari tahun berapa ke tahun berapa, dan selama berapa lama. Nanti silakan teman-teman kalkulasi gitu. Selama tidak memenuhi working limit yang apa melampaui batas, silakan juga nanti di websitenya Chevening itu juga ada membahas kayak masalah work experience-nya teman-teman gitu. Jadi boleh banget gitu, masalah linear atau enggaknya sebenarnya itu nggak apa-apa gitu loh Kak, karena paham juga kan mungkin kayak fresh grad nih masih belum terlalu banyak pengalaman yang detail untuk studinya gitu, ataupun mungkin masih banyak nih yang hal-hal yang diurus. Jadi menurut aku nggak apa-apa, karena banyak juga alumni yang menyarankan juga KKN-nya, PKL ataupun magang selama kuliah, ataupun apa ya kayak part time, itu boleh banget dimasukin. Terus yang kedua ini juga agak panjang nih nanti jawabannya, apa sih kayak kegagalan yang menurut aku bisa gagal. Pertama 2021 itu mungkin baru kenal kali ya, jadi masih kaget, dan juga aku nggak expect ternyata esainya Chevening itu harus nyambung, dalam artian leadership, networking, study in the UK, dan career plan tuh jadi satu gitu, nggak bisa dipisahin satu bagian aja dipisah tuh kayak apa namanya
bersatu kita teguh gitu, bisa kita runtuh gitu loh. Jadi kayak terurai-berai gitu loh teman-teman. Jadi mungkin harus bisa bikin cerita yang nyambung antara satu bagian sama yang lain, dan juga harus ada transisi yang mulus atau bridging antara essay 1, essay 2, essay 3 dan essay 4, dari opening, dari badinya sampai dari closing ataupun konklusinya gitu. Jadi kalau tahun pertama tuh mungkin baru pertama, jadi masih belum paham akan sedetail dan seteknis itu. Terus juga aku mungkin masih kayak general aja sih, kayak belum terlalu spesifik gitu. Terus 2022 itu karena ada wabah, kebetulan aku juga sebagai dokter hewan, jadi ada mengatasi wabah di sakit ternak, di sapi itu, jadi aku mungkin nggak fokus gitu loh Kak. Jadi bisa dibilang kayak turning point-nya ya, bisa dibilang ya aku butuh banget untuk S2. Makanya tadi studying di UK-nya adalah teman-teman boleh juga mikirin kenapa sih butuh S2, dalam artian emang nggak cukup sama kemampuan ataupun keahlian teman-teman yang dimiliki sekarang, karena itu bisa jadi trigger juga gitu. Karena kan aku yakin untuk mendapatkan beasiswa ini ataupun yang lain pun bisa dibilang kita orang-orang yang kayak keluar dari zona nyaman gitu. Mungkin orang lain kayak leha-leha, tiba-tiba kita malam minggu nih sharing kayak gini kan udah mengorbankan waktu, tenaga, dan mungkin biaya juga kan. Jadi silakan mungkin dipikirkan lagi kenapa ada urgensi untuk studying di UK-nya gitu, dan juga study masternya, dan juga kenapa chevening-nya gitu. Jadi kalau udah yakin dan juga udah solid kemampuan itu, aku rasa mau gimana pun badai menghadang ya insya Allah teman-teman juga punya alasan yang kuat. Dan jangan lupa mungkin terakhir adalah support systemnya. Support system tuh banyak banget, salah satunya juga Titik Jeda, tapi juga bisa jadi teman-teman ada sahabat ataupun alumni ataupun scholar ataupun dosen senior ataupun yang lain juga, itu juga bisa ngebantu perjalanan teman-teman gitu. Semoga ngejawab ya Kak Farel ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ardi atas jawabannya, dan terima kasih juga Kak Farel sudah bertanya. Nah, terakhir banget nih Kak, kita ke penanya selanjutnya sebelum kita akhiri sesi webinar kita kali ini. Karena dari tadi kayaknya Kak Tasya udah angkat tangan, jadi kita kasih waktu lagi untuk Kak Tasya. Kak Tasya dipersilakan untuk open mic, dan jika memungkinkan silakan open mic. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang saya mau tanyakan Kak, pertama, apakah ketika kita mendaftar chevening itu after balik ke Indonesia wajib memiliki satu proyek yang harus dilakukan? Kemudian kedua, sebenarnya apa sih yang menjadi prioritas kerjasama Indonesia sama UK tahun lalu Kak, kalau boleh tahu? Thank you. Oke, aku langsung aja ya menjawabnya gitu. Terima kasih Kak Tasya untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama adalah apakah kita sudah punya proyek yang akan dilakukan setelah kita kembali ke Indonesia? Aku bisa dibilang itu tuh akan tergambar di karir plan-nya teman-teman, karena bisa dibilang kalau memang teman-teman belum menemukan proyek kolaborasi antara Indonesia dan UK yang nyambung sama background-nya teman-teman, mungkin teman-teman adalah inisiator akan sebuah project itu, dan itu memang diperlukan gitu. Nah mungkin teknisnya adalah apakah kita harus kayak punya gebrakan ataupun gerakan yang baru? Bisa dibilang sih iya gitu Kak, karena itu akan tergambar gitu. Jadi bisa dibilang kenapa sih harus studying di UK-nya, kenapa pengen master, kenapa pengen dengan chevening-nya, dan harapannya karir plan-nya itu juga teman-teman ada gebrakan gitu. Karena kalau biasa-biasa aja ya ngapain gitu chevening untuk membiayain teman-teman kuliah gitu kan, dan mengalahkan ribuan aplikan yang lain gitu. Jadi aku bisa bilang sih bisa dibilang silakan dipikirkan lagi teman-teman tuh ada projectnya, mungkin project post activities studying di UK abis master tuh mau ngapain gitu. Cuman bisa dibilang nanti karir plan-nya tuh dimulai dari hal yang kecil yang mudah dilakukan dari teman-teman lingkungan yang teman-teman temuin sekarang. Nanti baru berjenjang. Makanya tadi kan jenjangnya adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Jadi nanti ke depannya teman-teman tuh secara tidak langsung akan bisa mensupport dan juga bisa menjaga tali silaturahmi hubungan diplomatik bilateral antara pemerintah Indonesia dan UK yang sudah terjalin baik gitu. Jadi teman-teman tuh juga jadi brand ambassador-nya gitu. Terus yang kedua, apakah harus ke bidang kolaborasinya? Kalau aku saran sih sedetail dan spesifik itu. Jadi silakan dikulik lah di Google, itu banyak Kak. Jadi silakan disesuaikan juga sama bidang keahlian Kakak ataupun nanti backgroundnya Kakak mau intervensi ataupun support di project yang mana. Dan kalau bisa pun yang nyambung gitu. Dalam artian tuh langsung misal kuliahnya bidang A, ya sudah nanti semoga ketemu kerjasama di bidang A, jadi nanti lebih kuat gitu loh kan nanti prioritinya. Tapi kalau seandainya mungkin belum ketemu bidang A, silakan nanti dicari kayak in generalnya atau kayak payungannya atau kayak rumpunnya. Misal di pendidikan tuh kan banyak banget, tapi mungkin kalau teknisnya nggak ketemu pendidikan yang teman-teman yang mau, ya sudah berarti di pendidikan. Tapi bagaimana, kembali lagi
menceritakannya. Kayak tadi pertanyaan yang di awal ya, kalau kata Farizal pengen edukasi tapi tiba-tiba pengen jadi diplomat, itu gimana? Nah, menurut aku nggak masalah, asalkan teman-teman dengan menulis itu, aku yakin teman-teman juga udah ada reasoning yang kuat gitu kenapa menuliskan itu gitu. Dan mungkin boleh sarannya adalah ada bridgingnya gitu loh Kak, jadi nggak serta-merta langsung gini, tapi ada step by stepnya. Nah, Shivaning itu pengen lihatnya seperti itu gitu Kak. Jadi silakan nanti dicari aja, entah di Kemenlu, aku juga banyak nemu dari Kemenlu, juga dari Embassy Jakarta in London-nya, ataupun juga roadmap-nya UK Indonesia di bidang kakak tuh di www.gov.uk. Nanti silahkan di banyak tuh kayak lele-lelenya gitu, itu banyak banget sih Kak. Dan kalaupun ada pertanyaan teknis ataupun yang masalah kerjasama, silakan juga, aku juga menyarankan untuk ikut webinar dari British Embassy. Siapa tahu ada pertanyaan teknis yang mungkin kakak juga bingung, silakan ditanyakan gitu. Terima kasih, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ardi atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Tasya karena sudah bertanya. Untuk teman-teman yang lainnya, karena terbatasnya waktu kita, jika masih ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan di grup WhatsApp aja ya. Dan tadi jika ada teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut ke Titik Jeda, bisa langsung cek di websitenya Titik Jeda di titikjeda.com, atau bisa langsung chat ke WA-nya admin juga. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri sesi webinar kita pada malam hari ini, dipersilakan mungkin kepada Kak Ardi untuk kasih closing statement dulu nih untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir dan menyempatkan waktu. Closing statement, bisa dibilang ini perjalanan yang panjang gitu. Aku juga bisa dibilang mempersiapkan beasiswa ini udah dari 5 tahun yang lalu gitu. Tapi aku juga tidak underestimate juga tadi yang mungkin contohnya Kak Farel atau teman-teman yang fresh grad. Silakan dicoba, karena beasiswa ini akan kayak membuka jalan, kayak kenal diri kita sendiri gitu loh. Makanya aku juga menikmatin selama 3 tahun itu kayak brainstorming ataupun kontemplasinya. Dan sekali lagi, kalau teman-teman ragu, silakan nanti approach Titik Jeda ataupun yang lain untuk bantu untuk proofreading gitu. Dan pokoknya tetap sehat dan tetap semangat, dan pokoknya silahkan riset, intinya kuncinya adalah riset gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ardi untuk sesi webinar yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini, sudah berbagi dengan kita. Semoga apa yang Kak Ardi bagikan kepada kita menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama teman-teman yang sedang berjuang untuk beasiswa Shivaning ini. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir di webinar kita malam hari ini, dan sekali lagi mengingatkan jangan lupa untuk upload Instastory dan tag Titik Jeda juga Instagramnya Kak Ardi. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.